Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Untuk bisa menjadi Magia Vendor, para siswa wajib mengumpulkan 7.200 kredit dari 12.000 kredit yang ada. Hari ini adalah ujian kelulusan. Sion dan Colette nampak mengikutinya, dan hasilnya lalu Will, dia yang gak bisa sihir, terlihat masih kesulitan dalam ujian. Dia juga terlihat dicemooh teman-temannya karena kekurangannya itu. Dan seperti biasa, dia hanya jadi bahan olo-oloan. Lanjut ke peserta selanjutnya, yaitu Liana dan Wignall, yang barusan dinyatakan lulus berkat keahlian menggunakan sihirnya. Dan juga Julius yang menggunakan sihir freezer juga dinyatakan lulus. Bahkan teman-temannya melihat dia sebagai pesaing terberat. Mereka bertiga lalu berkumpul. Liana memuji keahlian mereka yang gak berkurang sedikit pun. Sementara Wignall berkata bahwa itu gak akan mungkin terjadi karena festival baru akan dimulai. Julius dengan sombong menyatakan genderang perang. Dia berjanji akan menyerang dengan sihir rahasia barunya. Mawar kristal ini sebagai bukti keseriusan perkataannya. Tapi kemampuan ketiganya benar-benar membuat semua orang yakin jika merekalah yang berpeluang naik ke institut tinggi. Dan juga jumlah kredit bisa dijadikan indikator kemampuan siswa. Tapi Will, jangankan masuk institut tinggi, untuk sekedar lulus aja kreditnya masih belum cukup. Padahal ini adalah tahun terakhirnya. Di saat istirahatnya, dengan sombong Julius memintanya pergi karena dianggap mengganggu. Dua pengawalnya nampak memuji abis Julius. Mereka yakin jika para pencari talenta pasti meliriknya di festival sihir agung nanti. Perkataan barusan menyadarkan Will jikalau festival itu udah di depan mata. Lanjut ke kantin, Colette gak mau tahu Will mesti tampil maksimal di festival sihir agung esok hari. Karena dia tahu jika nilai ujian tulis dan praksis aja gak akan cukup membuatnya naik ke institut tinggi. Dia juga mengingatkan meskipun kreditnya kurang dari 7.200, tapi ada beberapa siswa yang bisa lolos karena direkrut. Hal itulah juga yang membuat Will sadar jika saat ini semua orang sedang berusaha membalikkan nasibnya di festival sihir agung. Festival ini merupakan acara rutin yang diadakan 2 tahun sekali oleh akademi. Acara yang berisikan banyak kompetisi ini sering dimanfaatkan penyihir senior untuk mencari talenta baru. Colette kembali mengingatkan jika fraksi Menara akan menjadikan festival ini sebagai ajang perebutan murid berbakat. Dan ini sangat mempengaruhi jalan menuju institut tinggi. Beberapa fraksi yang diduga akan mengamati adalah Raja Petir Torzeus Vace, Peri Agung Elief Kanan, Kaisar Api Insdia Burham, Ratu Es Albisvina, serta Raja Cahaya Master Yasnoah yang sepertinya akan absen. Jika salah satu fraksi itu menyukai mereka, maka otomatis dijamin bisa masuk institut tinggi. Tapi Will mencoba menyanggah, karena siswa seperti mereka nggak akan dilirik sebelum mencapai syarat kelulusan. Kecuali jika bisa menunjukkan sihir yang lebih hebat dari para seniornya. Colette kembali memberitahu jika para Watcher ikut mengawasi jalannya festival ini, dan mereka akan merekomendasikan hasil pengamatannya ke Menara. Will hanya menganggap Watcher sebagai misteri akademi, dan orang dengan kemampuan sihir nol seperti dirinya nggak akan diizinkan ikut festival. Namun menurut Colette, jika Will mampu menunjukkan bakatnya, maka orang-orang pasti akan berhenti meremehkan. Tapi Will ingat kejadian sebelumnya, di mana orang-orang nggak suka melihatnya berada di arena. Dan itu dicap sebagai festival sihir agung terburuk sepanjang sejarah, yang sekaligus memberinya luka trauma.
Dari balik jendela, Will dan Colette mengamati suasana, dan orang-orang terlihat antusias menyambut festival yang kian mendekat. Akan ada banyak pencari bakat dari luar akademi. Jikalau nggak lolos ke institut tinggi, jalan kesuksesan yang lain masih terbuka lebar. Meski ini adalah momen sempurna untuk menunjukkan kebolehannya, namun karena dari awal Will nggak bisa sihir, maka dia nggak akan bisa masuk arena. Kemudian saat Colette membantu Will membuka lokernya, dia merasakan ada sesuatu penghalang yang disembunyikan. Dengan bantuan Kiki, mereka berhasil merontokkan sihirnya dan kaget karena ada tangga rahasia di sana. Selain itu ada suara aneh dari dasarnya. Mereka pun memutuskan untuk segera memeriksa. Rupanya ini adalah tempat perjudian rahasia. Gak disangka Sion juga ada di sana. Dia kaget, kok bisa Will dan Colette nyampe di sana. Gak mau Will kenapa-napa, Colette siap pasang badan jika Sion berani macam-macam padanya. Will yang penasaran dengan sopan menanyakan apa yang sebenarnya Sion lakukan. Lalu dua anak buahnya ini tanpa disadari memberi jawaban bahwa Sion penasaran apakah ada yang bertaruh untuknya. Intinya dia penasaran karena kalah saing dengan 3 murid penghuni kredit teratas. Dan karena jawaban itu, Colette memaklumi kekhawatiran Sion. Sion mencoba menyanggahnya. Menurutnya dia nggak kalah dari mereka. Dia hanya tertinggal karena hasil ujian tulis yang nilainya jeblok. Dia pun mengaku lebih sering latihan sejak saat itu, dan kini kemampuan sihirnya boleh diadu dengan ketiganya. Tapi yang mendengarkan malah Will yang tentu aja membuatnya naik darah. Will juga paham jika festival ini akan dirayakan oleh banyak orang dengan caranya masing-masing. Balik ke kelas yang nampak disudahi, pertemuan berikutnya adalah meracik ramuan sihir yang diminta dipersiapkan dengan serius. Will segera pergi karena hari ini dia harus bekerja di kedai Bu Gina. Colette pun nampak kecewa mendengarnya. Lanjut ke kedai, gelak tawa para dwarf ini udah biasa didengarnya. Tapi mereka nampak peduli dengan Will di sini. Terbukti salah satu customer ini memuji semangat 45-nya. Pagi mengantar koran, siang sekolah, dan malam kerja di sini. Will menjelaskan jika ia nggak memenuhi syarat untuk dapat beasiswa. Makanya kerja keras sebagai kudalah pilihannya. Mereka juga tahu jika festival sihir agung akan berlangsung dan menyarankan agar Will ikut serta. Dengan tegas Will pun menolaknya. Dan protes dari Bu Gina membuatnya segera menyudahi obrolan ini. Will meminta maaf karena Rosti harus kerepotan juga. Gak masalah baginya, karena menurutnya bekerja tanpa sihir adalah suatu pengalaman baru. Dia juga gak tega dengan keluh kesah teman satu asramanya itu. Dan karena ada satu orang yang cabut, Bu Gina meminta Will untuk mencarikan orang lagi yang mau bekerja untuknya. Tapi para dwarf ini nampak memuji ketangkasan Will dalam bekerja yang setara 2 orang. Sadar upah yang diterima Will gak tinggi, Rosti coba meminta Will agar mau melobi Pak Wagner. Tapi Will sendiri gak mau membuat Pak Wagner lebih repot lagi. Selain itu, suasana kekeluargaan yang dia dapatkan dari para dwarf ini telah membuatnya nyaman. Lalu, Julius dengan songong menghina kedai ini. Dan saat mengetahui Will juga bekerja di sana, dengan bangga dia makin menghina sejadi-jadinya. Dia menghina para dwarf yang disebutnya sebagai makhluk rendahan dan hanya bisa tinggal di sini karena belas kasih dari penghuni Regarden. Karena emang kenyataannya dunia dwarf telah lama hancur karena serangan penjajah angkasa yang membuat mereka berlindung di sini. Berbeda dengan kaum elf, jika berani macam-macam dengan penyihir, maka semua dwarf juga akan kena dampaknya. Sihir adalah segalanya di sini, dan diskriminasi terhadap dwarf adalah hal biasa bagi mereka. Julius meminta makanan dan minuman yang ada untuk segera dihidangkan, dan saat makanannya dihidangkan, kembali penghinaanlah yang mereka lakukan. Will udah nggak bisa menahan amarahnya. Dia segera menghampiri mereka dan meminta untuk menarik kembali ucapannya. Kacang itu adalah bukti kerja keras para dwarf di lingkungan sulit ini. Julius menganggap ini adalah kepedulian Will terhadap kaum yang sama-sama nggak bisa sihir. Lalu, Nandayo munosha. Keiji wa yonde nai zo. Torikeshite hoshii. Sono bujoku. Nanda to? Mezawari na mono wa mezawari to itte nani ga warui?
Will marah karena kebiadaban para masyarakat lebih rendah dari hewan sekalipun. Merasa terhina dengan perlakuan seperti ini, dia segera menunjukkan siapa orang yang telah Will tantang ini. Saat udah terpojok, Julius coba membekukan, tapi melihat tatapan kemarahan Will, dia mengurungkan niatnya. Dia meminta Will untuk ikut festival dan berjanji akan mempermalukannya lebih dari ini. Mereka pun kemudian sepakat, jika Julius yang menang, maka Will akan keluar dari akademi. Tapi jika Will yang menang, maka Julius harus meminta maaf pada semua dwarf. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.